Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Stianingrum, NIM 20030111105, Prodi PGSDC semester 3. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Materi yang pertama yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini mewujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Perjalanan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia II. Lalu kemudian Sultan Syair dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, namun golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangannya sendiri. Lalu, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Nah, setelah beredukasi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, golongan muda, Soekarno, dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, ini adalah perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah teks proklamasi, pembacaan proklamasi, dan pengibaran bendera merah putih. Selanjutnya yakni upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Nah, kemerdekaan Indonesia sudah diraih saat ini. Tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya yakni bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Nah, ini dia beberapa perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Yang pertama, yakni menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Yang keempat, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Yang kelima, menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat.
Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.